Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joelvik Giovanni dari kelas pendidikan sejarah A ingin menjelaskan tentang varietas teori neo-Marxian. Yang pertama adalah determinisme ekonomi. Determinis ekonomi adalah Marx yang terdengar seperti seorang determinis ekonomi Yunani, yang artinya dia menganggap sistem ekonomi sangat penting dan berpendapat bahwa itu menentukan semua sektor lain dari politik, masyarakat, agama, sistem gagasan, dan sebagainya. Politik agama dan sebagainya tidak dapat direproduksi menjadi epifenomena yang ditentukan oleh ekonomi karena mereka mempengaruhi perekonomian. Terlepas dari sifat dialektika, Marx tetap diartikan sebagai determinis ekonomi, meskipun beberapa aspek dan karir Marx akan mengarah pada kesimpulan ini. Mengadopsinya berarti mengabaikan keseluruhan dorongan dialektis dari teorinya. Yang menyatakan bahwa determinisme ekonomik mencapai puncaknya sebagai interpretasi teori Marxian sebagai periode internasional komunis kedua pada tahun 1889 dan 1900 sampai dengan 1914. Periode historis ini sering dilihat sebagai puncak dari kapitalisme awal dan ledakan keuntungan yang menyebabkan banyak prediksi tentang kehancuran yang akan segera terjadi. Marxisme mampu menghasilkan teori ilmu tentang kehancuran ini. Dengan keandalan prediksi ilmu fisika dan alam, yang perlu dilakukan seorang analis hanyalah memeriksa struktur kapitalisme, terutama struktur ekonominya. Friedrich Engels, rekan sekaligus donatur Marx, memimpin interpretasi teori Marxian ini seperti yang dilakukan Karl Kautsky dan Edward Bernstein, yang membahas kemerosotan kapitalisme yang tak terhindarkan. Tidak dapat diartikan bahwa para penemu meningkatkan teknik dan kapitalis dalam keinginan mereka untuk mendapatkan keuntungan merevolusi seluruh kehidupan ekonomi. Karena juga tidak dapat dihindari bahwa para pekerja bertujuan untuk mendapatkan jam kerja yang lebih pendek dan upah yang lebih tinggi. Bahwa mereka melawan kelas kapitalis dan negaranya. Yang kedua ialah Hegelian Marxisme. Sebagai hasil dari kritik yang baru saja didiskusikan, determinisme ekonomi mulai memudar, dan sejumlah ahli teori mengembangkan variasi lain dari teori Marxian. Satu kelompok Marxian kembali ke akar Hegelian dari teori Marx untuk mencari orientasi subjektif untuk melengkapi kekuatan Marxis awal pada level material yang objektif. Ketertarikan mereka pada faktor-faktor subjektif meletakkan dasar bagi perkembangan teori kritis di kemudian hari, yang hampir seluruhnya berfokus pada faktor-faktor subjektif. Perhatian para sarjana Marxian dari awal abad ke-20 terbatas terutama pada karya-karya Marx belakangan. Sebagian besar ekonomi yang lebih banyak dipengaruhi oleh subjektivisme Hegelian, sebagai besar tidak diketahui oleh para pemikir Marxian. Penemuan kembali manuskrip dan publikasinya pada tahun 1932 merupakan titik balik yang besar. Lukács sudah menulis karya utamanya, di mana dia menekankan sisi subjektif dari teori Marxian. Seperti yang dikatakan Martin J. ialah sejarah dan kesadaran kelas mengantisipasi dalam beberapa cara fundamental implikasi filosofi dari manuskrip Marx 1844 yang dipublikasikan dilakukan oleh hampir satu dekade. George Lukács lahir sebagai Georgi Bernard Lowinger. Ia adalah filsuf Marxis, ahli estetika, sejarawan, dan kritikus sastra dari Hongaria. Dia merupakan salah satu pendiri Marxisme di Barat. Lukács menjelaskan sejak awal bahwa dia tidak sepenuhnya menolak pekerjaan kaum Marxis ekonomi tentang reifikasi, tetapi hanya berusaha untuk memperluas ide-ide mereka. Lukács memulai dengan konsep barang dagangan Marxian yang dicirikan sebagai masalah sentral struktural masyarakat kapitalis. Orang-orang dalam interaksinya dengan alam dalam masyarakat kapitalis menghasilkan berbagai produk, namun masyarakat cenderung melupakan fakta bahwa mereka memproduksi komoditas ini dan memberikan nilai. Nilai datang untuk dilihat sebagai diproduksi oleh pasar dan independen dari para pelaku.
Fetisisme komoditas adalah proses di mana komoditas dan pasar bagi mereka diberikan keberadaan objektif yang independen oleh para pelaku dalam masyarakat kapitalis. Konsep Marx tentang fetisisme komoditas adalah dasar konsep reifikasi Lukács. Sedangkan yang pertama terbatas pada institusi ekonomi, yang terakhir diterapkan oleh Lukács kepada semua masyarakatan akibatnya struktur tersebut memiliki karakter objektif. Dalam pengembangan gagasannya tentang reifikasi, Lukács mengintegrasikan wawancara dari Weber dan Simmel. Namun karena reifikasi tertanam dalam teori Marxian, itu dipandang sebagai masalah terbatas pada kapitalisme. Kelas dan kesadaran palsu. Pada sistem kepercayaan yang dimiliki oleh mereka yang menempati posisi kelas yang sama dalam masyarakat, Lukács menjelaskan bahwa kesadaran kelas bukanlah jumlah atau rata-rata kesadaran individu, melainkan ini adalah properti kelompok orang berbagi tempat yang sama dalam sistem produktif. Konsep kesadaran kelas harus menyiratkan setidaknya dalam kapitalisme keadaan kesadaran palsu sebelumnya. Lukács membandingkan berbagai kelas dalam kapitalisme dalam masalah kesadaran kelas. Ia berargumen bahwa kaum borjuis kecil dan kaum tani tidak dapat mengembangkan kesadaran kelas karena ambiguitas posisi struktural mereka dalam kapitalisme. Kaum proletariat memiliki kapasitas untuk mengembangkan kesadaran kelas yang sejati dan seperti halnya borjuasi dilemparkan ke dalam posisi defensif. Lukács memiliki teori sosiologis yang kaya, meskipun dia tertanam dalam istilah Marxian. Dia perhatian dengan hubungan dialektis antara struktur, kapitalisme, sistem gagasan, pemikiran individu, dan pada akhirnya tindakan individu. Antonio Gramsci, ialah filsuf Italia. Ia seorang penulis dan teoretikus politik. Anggota pendiri dari pernah menjadi pemimpin Partai Komunis di Italia. Ia sempat menjalani pemenjaraan pada masa berkuasanya rezim fasis Benito Mussolini. Tulis-tulisannya menerbitkan pada analisis budaya kepemimpinan politik. Konsep sentral Gramsci ia mencerminkan Hegelianismenya adalah hegemoni yang bisa disebut untuk penggunaan kontemporer konsep hegemoni. Lihat pembahasan karya Pavlov dan Mouffe nanti. Menurut Gramsci, konsep hegemoni tidak hanya membantu kita memahami dominasi dalam kapitalisme, tapi juga berfungsi untuk mengarahkan pemikiran Gramsci tentang revolusi. Artinya, melalui revolusi tidak cukup hanya menguasai ekonomi dan aparatur negara, itu juga perlu untuk mendapatkan kepemimpinan budaya atas seluruh masyarakat. Teori kritis sebagian besar terdiri dari kritik terhadap berbagai aspek kehidupan sosial dan intelektual. Namun tujuannya adalah mengungkapkan sifat masyarakat secara lebih akurat. Teori ini berlawanan dengan teori positivisme. Teori ini beranggapan bahwa pengetahuan bukan semata-mata refleksi atas dunia statis di luar sana. Ilmu pengetahuan tidak bebas nilai. Teori ini juga berlawanan dengan positivis yang mengatakan bahwa sains harus menjelaskan hukum alam masyarakat. Sebaliknya, teori kritis percaya bahwa masyarakat ditandai oleh historisitas. Teori sosial kritis membedakan masa lalu pada masa kini, yang secara umum dan oleh dominasi, eksploitasi, dan penindasan. Dan politis yang dilakukan secara bersifat intensif. Peran teori sosial kritis bersifat politisi karena teori ini berpartisipasi dalam mendorong perubahan. Oke, ini yang saya bisa sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah belum? Udah, matiin recordingnya. Udah matiin dari tadi. Belum. Pause apa stop recording nih? Belum mati recordingnya. Stop recording ya? Iya.